Bilang-bilang apa? Aduh, udah record. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Wani selaku dosen dasar manajemen, dan selamat pagi teman-teman manajemen agribisnis semuanya. Hari ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perencanaan pada PT Tani Hub Indonesia. Next slide. Kelompok 4 sendiri anggotanya ada Zakwan Zaki Bahara Simbolon, ada Fadilah Arya Sandi, yaitu saya, ada Rizal Fahriullah, ada Cynthia Kenisa Gultom, dan Fitria Desya Faris, Marisa Zevania Simbolon, dan Gina Fawaza Haradin. Next. Next slide, please. Perencanaan perusahaan. Pada slide ini akan dibacakan oleh teman saya, Fitria Desya. Kepada Fitria Desya, dipersilakan. Baik, yang pertama ada bisnis plan. Bisnis plan yang pertama yaitu membuat Tani Hub menjadi perusahaan B2B atau business to business. Yang kedua, memakai teknologi otomasi atau robot untuk membantu dalam proses supply chain. Lalu yang ketiga ada sistem farming management yang bisa membantu petani. Mengapa perencanaan tersebut dibuat? Perencanaan tersebut dibuat untuk membuat Tani Hub tidak sekedar perusahaan B2C atau business to konsumen, tetapi B2B, yaitu bisnis. Selain konsumen, juga menyediakan layakan untuk bisnis seperti restoran. Tani Hub membuat platform untuk pebisnis yang bisa mengakses secara efisiensi dan transparansi. Nantinya, urusan pelanggan bisnis Tani Hub ke platform dibuat secara digital. Ini membuat konsumen B2B kita bisa mengajukan proposal dengan mudah. Kita juga bisa memberikan harga khusus untuk B2B serta proses pembayaran. Teknologi otomasi atau robot selama ini digambarkan cukup baik, yang dimana bisa mengurangi kecelakaan kerja. Dalam bagian supply and demand, ini sangat berguna untuk memudahkan pekerjaan. Contoh kasusnya seperti pembelian produk yang terlalu sedikit atau banyak, dan waktu yang kurang tepat. Bila tidak ditangani dengan baik, akan menyebabkan kerugian. Maka jika akurasi prediksi stok produk dengan robot atau sistem bisa ditoleransi dan marginnya rendah, Tani Hub akan melakukan pembelian komoditas itu. Ini akan memudahkan dalam penyediaan barang. Artinya ada sistem yang bisa membaca stok barang yang akan habis atau tidak, lalu akan membelinya secara otomatis. Lalu sistem farming management yang bisa membantu petani. Jadi petani akan bisa melihat proses tumbuhan yang mereka tanam, panennya tumbuhan mereka seperti apa hingga ke hal-hal yang mendetail. Contohnya seperti petani ingin menanam tanaman apa, maka sistem bisa merekomendasikan tanah seperti apa yang cocok. Bisa dibilang prediksi sebelum mereka menanamnya. Pihak yang terlibat dalam perencanaan tersebut, yang pertama pemberi tugas. Seseorang atau badan hukum, baik itu swasta maupun pemerintah, yang mempunyai gagasan untuk membuat suatu bangunan serta menyampaikan keinginannya pada seorang ahli bangunan untuk merencanakan apa yang dikehendaki serta besarnya biaya yang diperlukan dalam proyek tersebut. Yang kedua ada konsultan perencanaan. Seseorang atau badan hukum sebagai pihak yang menerima tugas dari pemilik proyek untuk merencanakan dan memberikan penjelasan yang tertuang dalam bentuk gambar rencana dalam batas yang telah ditentukan baik secara teknis maupun administratif. Adapun pihak yang bergabung dalam konsultan perencanaan ini meliputi bidang keahlian khusus seperti arsitektural, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal.
Selanjutnya, yaitu ada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Yang pertama, membuat Tani Hub menjadi B2B itu akan dilaksanakan secepatnya di bulan Juni agar semakin berkembang dengan baik. Yang kedua, ada memakai teknologi otomasi atau robot. Itu akan dilaksanakan pemesanan barang yaitu robot pada bulan Juli dan akan digunakan pada bulan November agar memaksimalkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, ada sistem farming management akan dilaksanakan secepat mungkin agar dapat membantu petani agar lebih mudah dan maksimal dalam pengerjaannya. Selanjutnya ada tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Tempat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan berada di perusahaan PT Tani Hub Indonesia yang berlokasi di kawasan Kohai 101 lantai 17 Jalan Mega Kuningan Barat nomor 1 RT 5 RW 2 Kuningan Kuningan Setiabudi South Jakarta City Jakarta. Di sanalah tempat yang akan dilaksanakannya perencanaan tersebut. Selanjutnya. Baik, Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Marisa. Kepada Marisa dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang rincian biaya bisnis plan Tani Hub. Yang pertama itu membuat platform B2B. Itu rinciannya 80 juta rupiah. Yang kedua membeli robot penunjang kerja, biayanya 250 juta rupiah. Yang ketiga farming management, rincian biayanya 50 juta rupiah. Maka total biaya perkiraan bisnis plan Tani Hub adalah 380 juta rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia. Kepada Cynthia dipersilakan. Baik, berikut hambatan prosedur perencanaan PT Tani Hub. Yang pertama yaitu ketidakmampuan membuat rencana. Yang kedua, kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan tentang organisasi dan lingkungan. Yang keempat, terlalu mengandalkan diri pada unit atau bagian perencanaan. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan banyak informasi kepada para pegawai tentang rencana dan akibat-akibatnya sehingga mereka memahami perlunya perubahan serta mendapat manfaat yang diharapkan dan apa yang diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif, menciptakan suatu sistem manajemen yang memudahkan penetapan tujuan dan perencanaan, baik yang dilakukan manajer puncak maupun manajer tingkat bawah dan para karyawan bukan manajerial. Perencanaan yang kami buat termasuk rencana strategis, karena perusahaan semacam startup biasanya mulai dengan biaya operasional yang tinggi dan pendapatan rendah. Ini sebabnya startup selalu berupaya mencari sumber modal, misalnya dari pemodal ventura. Startup biasanya berfokus pada satu produk atau jasa yang hendak dibawa ke pasar. Perusahaan startup umumnya memiliki model bisnis yang sempurna, bahkan kurangnya modal untuk maju ke tahap bisnis berikutnya. Maka dari itu, umumnya startup dibiayai pendirinya sendiri. Rencana. Perusahaan PT Tani Hub merupakan perusahaan yang memiliki perencanaan jangka panjang karena dilihat dari segi strategi pemasarannya, yaitu Tani Hub menggunakan aplikasi sehingga bisa menjangkau banyak orang dan juga membuat transaksi jadi semakin mudah. PT Tani Hub juga membuat petani makmur dan dilihat dari perusahaannya, PT Tani Hub hingga kini masih terus beroperasi dan semakin dikenal banyak orang. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan tentang perencanaan pada perusahaan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.